Rifki. Mufti ya? Rifki. Oh, bukan. Rifki. Maksudnya host Zoom-nya. Host Zoom-nya host Mufti ya? Zoom-nya Mufti. Ya, Mufti. Ini nanti bisa diedit buat ini. Masuknya udah harus diakses dulu sama host ya. Jadi bisa masuk ya. Langsung masuk aja. Pak, ini kelihatannya banyak yang masuk tapi nunggu hostnya. Tapi nggak konfirmasi dari. Iya, saya juga nyoba. Ya, siapa? Kalau masuk dari laptop belum masuk ini. Move. Diatur move. Yes. Bisa langsung masuk aja move. Nanti di waiting room-nya di disable aja. Ya, sudah. Jadi yang bisa langsung masuk semuanya. Bisa. Oh iya. Oke, kita maaf bisa tidak lancarannya. Ya. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain, kita bisa pembukaan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam kebaikan. Masayna ala fitratil Islam, kalmatil khas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah wa kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna mungkin teman-teman semua sekarang mungkin ada sambutan terlebih dahulu dari Ustadian ya, itu Abu Hudzaifah. Yang terhormat pada Ustadian, waktu dan tempat kami persilakan untuk sambutan terlebih dahulu buat kita. Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktunya kepada kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat insyaallah. Dan alhamdulillah, satu hal yang menggembirakan sekali walaupun dalam kondisi ya seperti ini, dalam kondisi darurat seperti ini, kita tidak bisa bertemu satu sama lain dan kita terpisah dengan jarak, tapi alhamdulillah Allah mempertemukan di satu media online ini. Alhamdulillah. Akhi Fawaz, gimana ini kabarnya? Insyaallah. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Ini iya, udah lama nggak ketemu juga dan teringat ini. Alhamdulillah. Hari Jumat kemarin juga alhamdulillah anak ketemu sama Akmal di dekat rumahnya gitu ya untuk ini kasih tahu itu. Padahal ini kalau seandainya ini pihak sekolah sebetulnya sudah menyediakan fasilitas untuk Zoom sebetulnya. Jadi bisa lebih banyak gitu. Karena pakai yang berbayar, kalau pihak sekolah insya Allah jadi bisa lebih efektif dan bisa lebih banyak sebetulnya. Maka ini mudah-mudahan kalau seandainya mau diadakan lagi bisa dihubungi Pak In begitu ya depannya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini karena teman-teman juga yang dari Rohis, ini mudah-mudahan jadi motivasi ini. Ya, alhamdulillah Akhi Fawaz juga dulu sekian tahun ke belakang saya masih ingat karena sama-sama saya kebetulan jadi wali kelasnya ini. Betul, Pak. Ya, 11 MIPA 3 Akhi Fawaz ya. Iya, betul, Pak. Masih ingat ya? Kelas. Ya. Masih, Pak, insyaallah. Ya, 11 MIPA 3, Masya Allah. Kesini-sininya juga sama, Masya Allah ini. Ya, jelas sekarang ketua itu juga ada di kelasnya juga. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, ini mudah-mudahan menjadi motivasi ke depannya teman-teman yang lain, organisator yang lain yang mengikuti acara ini, dan mudah-mudahan ini bisa
bisa bukan hanya sekedar motivasi hari ini saja, tapi kedepannya juga mudah-mudahan Akhi Fawaz, andai Allah bisa mempertemukan kembali di Al-Mutakin, ya kami siaplah, silakan. Nanti mungkin Rohis bisa jadi penyelenggara untuk bisa lebih terbuka ke depannya nih, supaya bisa lebih memotivasi teman-teman yang lain, organisator yang lain. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan ini. Ya, mudah-mudahan nih teman-teman guru juga sebetulnya pengen ikutan, cuma kebetulan ini pada masih bisa belum bisa masuk ini sepertinya. Ya. Iya, tadi pada belum bisa masuk, Pak Indin juga sama belum. Iya. Ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Nanti insya Allah ini kita kasihkan link ke teman-teman guru, mudah-mudahan bisa masuk dan bergabung bersama kita di sini nih, mudah-mudahan. Ya, itu saja. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat disilahkan. Ya, izin menyalah sebentar, Rifki. Iya, ini gimana? Mungkin diinformasikan ke teman-teman tadi yang masuk pas sebelum diubah waiting roomnya bisa lift dulu terus nanti masuk lagi. Tadi saya coba memang kalau tadi masuknya sebelum diubah, akhirnya tetap tidak bisa masuk gitu. Jadi tadi mungkin teman-teman yang masuk sebelum diubah sama host waiting roomnya jadi disable, bisa lift dulu nanti masuk lagi biar bisa masuk gitu maksudnya. Ya, insyaallah. Yang belum masuk tapi yang udah masuk gak usah lift tapi. Nah, yang udah masuk gak usah lift. Ini yang belum masuk, khusus yang belum masuk. Iya. Alhamdulillah ya, syukran kepada Al-Ustadian yang telah menyampaikan sedikit permukaan dua patah buat kita semua. Ya, kita lanjut acaranya. Mungkin bisa insyaallah. Ya, langsung aja ya kepada acara selanjutnya. Mungkin Pak Waj bisa memulai atau membuka untuk acara kedepannya gitu. Oh iya. Ya, ini waktu saya dan minta tempat. Tolong. Ya gimana? PPT-nya tolong ditampilkan. Saya sudah ngirim PowerPoint tadi ke Akmal ya. Ya. Udah dikirim ke hostnya itu, lagi diproses. Oh iya. Jadi tolong ditampilkan PPT-nya. Ya. Udah bisa dimulai jam berapa ini? Ini sudah mulai insyaallah Bu. Oh, ini Bu Enden ya? Iya, tadi Ibu lihat tapi iya. ada lagi ini 7.30 PM ya. Berarti setengah 9 ya. 7.30 PM. Berubah lagi Setengah waktunya 8 Ibu. Dibagi waktunya. 7.30. Setengah 8 Bu. Ya? Ya, setengah 8. Iya. Gimana? Sudah bisa ininya? PPT-nya? PowerPoint-nya. Nanti sedikit. Mufti. Ibu juga baru masuk lagi nih. Muf. Sekali lagi buat teman-teman Halo, semua, Muf. selamat datang di acara kali ini. Oh iya, katanya dicari. Ya lagi dicari. Halo, Muf. Gimana udah bisa Muf itunya apa? Muf PPT-nya udah bisa. Sebentar. Lagi dicari ya. Oh iya. Siap. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah belum ya? Mau baru dimulai. Oh gitu ya. Iya.
Gimana Muf? Bisa Muf? Bentar. Aduh. Ya lagi dibuka sebentar. Oke. Halo Akma. Halo. Halo juga. Bisa Muf? Ya, sebentar. Sebentar lagi. Ini teh videoan mah. Halo? Sudah ya? Nah, Ya, udah. alhamdulillah bisa. Apa wajib? Ya, sudah bisa ya, alhamdulillah ya. Ya, Ya. boleh. Silakan Wajib semuanya di ini ya. Diperhatikan. Ya, nanti Nanti. yang lain mungkin bisa di mute ininya, suaranya. Takutnya nanti ini. Ya, mangga Pak Wajib. Baik, Waktu dan tempat kami bismillahirrahmanirrahim. persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, selamat malam teman-teman semua. Selamat bergabung dan salam kenal juga mungkin bagi yang belum kenal. Ini kelihatannya hampir sebagian besar belum saya kenal juga dan mungkin belum kenal saya. Di awal ini saya ingin sedikit memperkenalkan diri bagi teman-teman yang mungkin belum kenal ya. Nama saya Fawaz Muhammad Siddiqi seperti yang tertulis di slide. Biasa teman-teman saya memanggil Fawaz. Kemudian alhamdulillah sekarang sementara ini masih tinggal di Semarang domisilinya. Kemudian dulu memang saya sekolah di SMP dan SMA Mutakin. Ini saya juga tadi mengecek ada beberapa guru juga. Guru-guru saya insya Allah Dian tadi yang memberi sambutan, Bu Endem, kemudian kelihatannya sudah ada Pak In juga dan ada teman saya juga nih, teman seangkatan ya, ada Sofi kelihatannya dan teman-teman yang lain. Selamat datang dan salam kenal. Terima kasih sudah berkenan untuk menyimak dan mungkin nanti bisa mengkritisi ya kalau dirasa ada yang kurang atau dirasa perlu dikritisi juga. Dan sebenarnya ini memang momen untuk saya juga mengadakan katakanlah studi banding ya terhadap tulisan saya dari berbagai macam perspektif. Alhamdulillah sudah 4 kali akan ada 4 kali bedah buku yang terjadwal, satunya sudah kemarin. Ini yang kedua, nanti yang ketiga dengan kalau ini yang kedua ini memang saya minta teman-teman Rohis karena sasaran saya memang alma mater saya dulu dan juga mungkin nanti bisa dimintai atau dari guru-guru bisa memberikan masukan. Kemudian nanti yang ketiga saya kolaborasi dengan Gen Saladin, mungkin ada yang tahu akun ini ya, akun sosial media di Instagram yang sering memposting tentang sejarah Islam. Nanti dibedah juga oleh Ustadz yang manggilnya, Ustadz Edgar Hamas, founder Gen Saladin juga, lulusan Al-Azhar, kuliah di Al-Azhar tapi sekarang pindah ke Madinah di UIM. Nanti yang keempat, yang terakhir untuk pekan ini itu dengan teman-teman Karisma ITB, teman remaja Masjid Salman ITB, tapi yang khusus karismanya, bukan yang Salman, ada 2 ya. Kalau nggak salah, yang 2 ini sifatnya umum, jadi semua kampus bisa ikut dan sasarannya ke anak-anak SMP juga, SMP SMA.
Nah, kali ini saya ingin sedikit menyampaikan terkait isi buku dari Independensi dengan subtitlenya ialah Kemandirian Hidup Menuju Kebahagiaan Sejati. Buku ini sebenarnya saya tulis memang secara intensif itu ketika pandemi berlangsung ya. Jadi saya mulai secara serius menulis itu tanggal 2 April, saya masih ingat tanggalnya, dan selesai 2 Juni untuk tulisan awalnya. Jadi untuk tulisan kasarnya itu selesai 2 Juni ya, dari 2 April. Tapi untuk embrionya sebenarnya konsep seminalnya atau konsep awalnya itu dimulai sudah sangat lama sekali sebenarnya, semenjak beberapa bulan sebelumnya, tapi baru intensif saya tulis di bulan April itu. Setelah itu saya coba minta teman editor untuk mengedit tulisan dari segi tata bahasa ataupun mungkin kesalahan penulisan, nanti masuk layout dan alhamdulillah sudah masuk ke percetakan atau penerbitan. Next mungkin. Bisa dilanjut. Nah, ini adalah konsep seminal atau konsep awal dari buku saya. Jadi waktu itu saya sempat mengikuti dan membaca kajian tafsir tentang surat Al-Ayat ayat 2 ini. Dan kebetulan memang kalau sedikit boleh jujur, waktu itu saya sedang ada masalah lumayan berat ya. Jadi ya kita setiap orang punya masalah dan waktu itu saya kebetulan lagi ada masalah dan menemukan pembahasan tentang ayat ini. Jadi semacam sinyal bahwa ternyata solusi dari persoalan itu kadang ada dalam diri kita sendiri gitu, yaitu ya kita mulai dengan kesadaran kita bahwa Allah adalah Rabb yang bergantung kepada segala sesuatu. Ini saya sertakan juga beberapa tafsir, ada 3 tafsir yang menurut saya bagus ya untuk menguatkan ayat ini dan juga cocok dengan pembahasan saya, yaitu dari tafsir Jalalain, yaitu bahwa Allah itu adalah Rabb yang kepadanya bergantung segala sesuatu untuk selama-lamanya. Nanti di Ibnu Katsir juga jelaskan bahwa ada pendapat di mana Al-Samad itu adalah semua makhluk menyandarkan diri kepadanya dalam setiap kebutuhan dan permasalahan mereka. Jadi ada 2 hal yang harus kita pahami. Ada satu hal yang harus kita pahami bahwa Allah itu tempat bergantung ketika kita senang ataupun sedih. Jadi jangan hanya ketika sedih, tapi juga ketika senang kita harus mengandalkan diri kepada Allah. Nah gitu. Jadi ini seminal konsepnya atau konsep awalnya dari sini. Next. Dari konsep awal inilah saya coba membedah ya, kemudian mengeksplorasi bahwa ternyata satu lagi next. Dan karena memang ini ya, karena memang kondisinya sedang di rumah untuk waktu yang daripada biasanya, dilanjut ya slide-nya. Itu saya merasakan sendiri ya bahwa ternyata selama ini kita itu mudah terlupa dan memang begitulah karakter dari dunia ini. Belum bisa di next. Nah, dilanjut. Nah, jadi waktu itu saya merasa bahwa ternyata dunia ini memang tempat di mana kita sangat mudah untuk melupakan sesuatu, entah itu hal yang baik ataupun yang buruk ya. Nah, mungkin ada sebuah adagium ya atau istilah bahasa Arab al-insanu mahalul khata wa nisyan. Jadi ini bukan hadis ya, tapi hanya istilah, hanya perkataan bahwa manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi kita itu mudah melupakan itu, sehingga karena mudah melupakan kita juga mudah untuk lupa tentang sesuatu yang harusnya kita ingat itu. Bahwa kita itu tidak mungkin dibiarkan sendirian. Jadi apalagi ketika ada masalah, mungkin teman-teman SMA ini kan yang awal-awal sekolah merasakan bahwa ternyata dulu saya mengira SMP itu ketika saya SMP saya mengira bahwa ketika SMA itu ternyata akan lebih enak. Ternyata setelah SMA malah lebih sulit lagi. Mungkin teman-teman SMA juga sekarang merasa bahwa nanti ketika kuliah akan lebih enak gitu. Tapi ternyata saya merasakan sendiri kuliah malah makin pusing gitu.
Nanti lulus kuliah pun sama gitu. Saya pas kuliah mikir kalau sudah lulus kayaknya enak. Ternyata setelah lulus ya nggak enak juga gitu. Ada nggak enaknya juga gitu. Dan seterusnya. Jadi perasaan bahwa kita tuh selalu merasa sendirian, itu yang membuat akhirnya nanti kita tuh seolah-olah berpikir bahwa kita harus menyelesaikan masalah itu sendirian. Jadi persoalan hidup itu seolah-olah harus kita selesaikan sendiri. Bahkan nanti memperbaiki kerusakan pun sendirian. Jadi kita lihat berita hari ini seolah hampir di setiap seginya itu ada kerusakan. Ada hal-hal yang mungkin dirasa tidak baik gitu, dan perlu dilakukan perbaikan, perlu dilakukan islah kalau dalam Islam. Nah itu bagi saya merupakan gejala umum ya, dan ini juga yang mungkin menjadi salah satu hal yang membuat kita mudah depresi. Kalau teman-teman lihat, dan saya sering sharing dengan teman-teman psikologi juga, intensitas orang dengan penyakit mental ya, dalam istilah psikologi ya, itu meningkat gitu dari waktu ke waktu, karena memang mungkin tadi kesalahan dalam memandang dunia ya salah satunya. Nah makanya nanti di akhir kita jangan sampai berpikir bahwa dunia ini hanya yang bekerja secara nampak saja gitu, tapi ada Allah di dalamnya, ada Allah yang senantiasa mengatur dunia ini dan tidak mungkin salah gitu dalam mengaturnya. Jadi dalam melakukan perbaikan, dalam melakukan apapun itu kita jangan sampai melupakan Allah, sehingga kita bisa lebih tenang dan lebih nyaman gitu dalam menghadapi hidup ini. Dan untuk selanjutnya bisa dilanjut slide-nya. Nah, kita memandang dunia dengan cara pandang yang salah sehingga salah dalam bersikap. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah sharing ya sama teman-teman yang ateis gitu, atau yang tidak percaya Tuhan, atau sekarang ada gerakan baru yang agak aneh, yaitu agnostik ya, percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Jadi dia percaya adanya Tuhan tapi tidak mau beragama. Ya kadang masih sholat, kadang masih ini, tapi ya dia nggak percaya gitu, bahwa agama itu harus satu. Nah ini sebenarnya mereka bisa timbul demikian karena memandang dunia dengan cara pandang yang salah gitu. Terakhir saya menemukan tulisan seorang cendekiawan ya, jika boleh dikatakan cendekiawan ya, tapi menurut saya sih kurang pas juga karena terbukti akalnya kurang sehat ya. Beliau bilang bahwa ketika corona ini justru menunjukkan Allah itu tidak ada Tuhan itu. Loh, kenapa katanya? Kenapa manusia diciptakan? Kenapa ketika kondisi kayak gini kok tidak dibantu gitu manusia itu, malah dibiarkan itu? Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Jadi menyikapi persoalan hidup itu sangat-sangat tidak sesuai tracknya gitu, sehingga ya sikapnya salah gitu. Menyikapi virus corona ini juga dianggapnya sebagai hal yang menyiksa gitu. Padahal kan kalau kita sebagai muslim nih, kalau kita melihat sesuatu itu pasti ada sisi baiknya gitu. Contoh ya, kita melihat babi misalnya, babi itu memang haram gitu, tapi dari keharaman babi itu ada manfaat lain yang itu memang jadi haknya si babi itu gitu. Atau yang mungkin lebih dekat dengan kita, kalau kita sedang merasakan kesedihan, sedang merasakan sebuah masalah, mungkin kita merasa bahwa persoalan itu memang menyusahkan dada, itu cukup membuat kita kerepotan. Tapi kalau kita berpikir lebih mendalam, sebenarnya dari masalah itu justru akan hadir kebahagiaan yang lebih terasa gitu. Karena siapa ya, Ibnu Rushd atau siapa gitu yang pernah bilang bahwa justru kebahagiaan itu dapat dicapai ketika kita mampu menekan perasaan sakit itu. Jadi ketika kita mampu menekan perasaan sakit, perasaan suatu masalah itu mampu diselesaikan, ketika itulah bahagia akan didapat. Makanya kalau nggak ada masalah kita sebenarnya nggak akan bisa bahagia kan. Logika terbaliknya demikian. Nah maka kita tuh harus bersandar sehingga tidak tersasar, dan kita pun tidak merasa benar di jalan kesesatan. Teman-teman mungkin sekarang 2 hari ini lumayan gencar ya, ada berita Unilever mendukung LGBT QIAP, jadi tambah panjang sekarang singkatannya itu. Nah ini sebenarnya juga beberapa orang yang memang mendukung hal itu, kalau kita tanya, mereka tuh merasa benar gitu, karena mereka merasa membela hak asasi manusia. Jadi nggak mungkin mereka merasa, kalau mereka merasa salah ya mereka nggak akan mungkin mengkampanyekan atau tapi karena justru perasaan benar itulah mereka bisa merasa pede untuk mengkampanyekan halnya, padahal itu kan nilai yang Islam ajarkan. Next, satu lagi untuk pembukaan slide selanjutnya. Nah apalagi di saat ini nih, itu ketergantungan terhadap pantai itu sangat menjadi-jadi.
Mungkin teman-teman sering melihat ada orang yang memamerkan kekayaan, entah itu kekayaan sendiri ataupun orang tua, gitu. Memamerkan jabatan ataupun memamerkan hal-hal yang sebenarnya sifatnya hanya titipan gitu. Jadi dia bergantung kepada sesuatu itu sebenarnya juga bisa jadi hilang gitu, atau bahkan mungkin bukan punya secara hakikat gitu, tapi hanya secara nisbi saja. Nah, maka kita sebenarnya tidak boleh pesimis atau rendah diri sehingga meletakkan diri sebagai hamba kepada sesama hamba Tuhan. Ini kalau teman-teman mungkin yang SMA ya, nanti sudah mulai masuk ke perkuliahan, nah ini hal kayak gini sebenarnya bakal lebih terlihat gitu. Terus nanti kalau teman-teman sudah mulai lulus kuliah, itu juga bakal semakin terlihat. Saya sedikit banyak sudah mulai menemukan indikasi hal ini ya, apalagi ketika berbicara masalah pekerjaan. Jadi ada orang yang selalu pesimis saja karena merasa tidak punya sesuatu yang dia bisa gantungkan, tidak punya orang dalam, kalau sekarang ya, tidak punya kenalan, tidak punya channel, tidak punya uang misalkan untuk nyogok dan seterusnya. Padahal hal itu kan sebenarnya bukan hal yang harus kita jadikan sandaran dan atau ketergantungan. Nah, tetapi sebaliknya ada juga yang memang menjadikan hal itu sebagai kesombongan atau bahan untuk merasa diri itu lebih mulia. Jadi ada orang yang punya jabatan tinggi itu merasa dia lebih mulia sehingga dengan sangat sadar itu menindas yang lain. Ini juga tidak bisa digunakan. Begitu ya. Nah, maka untuk 3 slide ini itu saya jadikan di pembukaan buku juga karena memang ini menjadi poin penting dari pembahasan selanjutnya, bahwa kita tuh harus menjadi seorang yang independen, mandiri, tapi tidak bebas, gitu. Tidak bebas nilai dalam arti tidak mandiri dan tidak punya sandaran sama sekali. Justru kita harus mandiri dengan bersandar kepada yang layak untuk jadikan sandaran. Yang tadi saya sertakan di awal, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Next, selanjutnya. Nah, untuk meraih kemandirian itu tentu tidaklah hal yang mudah. Jadi kita memerlukan perjalanan panjang dan mungkin juga waktu yang sangat lama. Maka untuk mencapai hal itu kita memerlukan bekal. Di slide selanjutnya ya. Nah, lanjut saja satu lagi. Ada 3 bekal kemandirian yang saya tuliskan di buku ini. Yang ini tentu untuk memenuhinya saja sebenarnya masih perlu waktu lama juga gitu. Jadi sebelum kita berjalan kuasai dan pemenuhan bekal itu pun butuh waktu lama sebagai sandaran tadi saya sampaikan di slide pertama, bahwa bekal untuk menjadi pribadi independen sebagai seorang makhluk yang serba terbatas ialah dengan bersandar secara paripurna kepada Zat yang Maha Kuasa. Logikanya gini ya teman-teman. Kalau misalkan kita ini memiliki keterbatasan dalam segala apapun, sedangkan Allah itu serba tidak terbatas dan Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka jika kita ingin melakukan sesuatu yang mungkin di luar keterbatasan kita, ya harus bersandar pada yang Maha Kuasa tadi, ya Allah, itu Allah SWT. Dan kita tidak mungkin bersandar kepada Allah kalau kita tidak mengenalnya. Gitu. Jadi orang sekarang bilang, gimana mau cinta kalau nggak kenal gitu. Kalau bahasa Jawanya bikin quotes-nya jawaban toko kulino gitu. Cinta tumbuh karena sering bertemu gitu. Bahasa Indonesia kayak gitu. Nah, sama gitu. Kita akan bisa bersandar kepada Allah dengan sepenuhnya dan dengan paripurna mungkin kalau kita sudah mengenalnya, mengenal secara baik dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh utusannya, Nabi dan juga para pewarisnya, yaitu para ulama dan guru-guru kita tentunya ya. Itu adalah bekal yang pertama dan harus kita penuhi. Jadi tidak mungkin kita menjadi pribadi yang mandiri kalau kita tidak mengenal Tuhan. Karena kalau kita mandiri tapi tidak mengenal Tuhan, mungkin kita merasa seperti Firaun, kita bisa hidup tanpa adanya Tuhan, bahkan mengaku diri sebagai Tuhan. Yang kedua adalah, next, bekal untuk mencapai independen, mengenal diri sendiri atau mengenal kita ada ruh dan ada jasad. Nah,
jasad ini kan sebenarnya hal yang terlihat, sedangkan akal dan ruh itu tidak terlihat. Dari sini saja kita sudah bisa menilai. Kita sudah bisa sedikit mengambil pelajaran bahwa 2/3 dari unsur kita itu adalah unsur batin, unsur yang tidak terlihat. Maka kalau kita hanya fokus pada jasad, pada penampilan yang secara nampak, itu kita berarti melewatkan 2/3 yang lain. Dan logika terbaliknya adalah kebutuhan terhadap hal-hal yang batin, entah itu ilmu untuk akal, entah itu zikir untuk ruh, entah itu amal soleh untuk ruh dan akal juga misalnya, itu lebih dibutuhkan daripada kebutuhan fisik. Maka saya sebenarnya tidak setuju kalau dikatakan kebutuhan primer itu tidak ada zikir di dalamnya, tidak ada sholat di dalamnya. Kita sebagai muslim justru lebih membutuhkan zikir dan sholat daripada makan. Karena kalau kita nggak makan, kita meninggal misalnya, alhamdulillah. Ya nggak masalah gitu, karena dalam arti ya maksudnya bukan kita nggak mau berusaha untuk makan gitu. Maksudnya memang ditakdirkan oleh Allah kita tuh benar-benar dalam kondisi tidak bisa makan, ya kita tidak berdosa gitu. Tapi kalau misalkan kita tidak salat ya jelas berdosa. Nah, maka itu lebih penting untuk kita penuhi gitu. Jadi kalau teman-teman nanti ditanya gitu, kebutuhan primer itu apa, maka harus yakin bahwa kebutuhan primer itu tidak hanya tentang fisik, tapi juga ada kebutuhan ruhiyah gitu. Sholat itu primer, zikir, kemudian amal soleh yang lain, puasa itu primer. Gitu. Sekundernya apa ya? Mungkin sekunder yang lain tidak apa-apa. Tetapi yang primer harus tetap ditentukan dengan yakin dan pasti. Nah, selain itu juga kebutuhan kita dalam sebulan memang perlu kita ketahui. Nanti punya anak ya, ada Sofi misalnya punya anak, harus menghitung kan sebulan itu keperluannya berapa apa saja. Memang kita secara tabiat manusiawi dianjurkan demikian karena ada ayatnya juga kan gitu bahwa kita harus mempersiapkan hari esok. Tapi unsur batin itulah yang harus sebenarnya lebih kita perhitungkan juga. Gitu. Nah, apa saja sih keperluan ruhiyah kita di masa depan? Gitu. Kalau kita sekarang misalkan selesai SMA nih, kalau kita nanti kuliah, kira-kira apa saja ya kebutuhan ruh ini? Kira-kira kebutuhan akal ini apa saja kalau saya masuk kuliah? Jadi tidak hanya nanti kalau kuliah, saya butuh HP yang kayak gimana ya, butuh laptop yang kayak gimana ya, butuh apa saja. Enggak itu, tapi hal-hal yang tadi memenuhi unsur batin. Kenapa? Karena nanti juga, kalau saya sering sharing sama teman psikologi tadi, atau membaca beberapa literatur psikologi, sebenarnya penyakit yang hadir itu sedikit banyak atau bahkan mayoritas disebabkan oleh penyakit batin. Jadi kalau hati kita sakit, maka otomatis jasad kita sakit. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Kalau misalkan kita sakit, misalkan ya, misalkan tangan kita, atau ada yang lebih real deh. Ada sahabat Nabi dulu, itu sholat, sedang menjaga di tengah peperangan, ada 2 orang gitu, untuk menjaga pasukan yang lain dan beristirahat, ada 2 orang ditunjuk menjadi penjaga. Salah satunya itu tidur dulu, istirahat, nanti untuk kemudian bangun menggantikan salah satu yang lain. Nah, karena dia sendirian, yang dijaga ini akhirnya sholat. Kemudian ketika dia sholat, musuh itu melihat itu, karena kan gerak-gerak ya kalau sholat dan mungkin ya. Nah, ketika gerak-gerak itulah musuh memanah orang yang sedang sholat ini. Apakah dia membatalkan sholatnya? Enggak, dia melanjutkan sholatnya sampai nanti dipanah beberapa kali. Barulah setelah dia selesai, saya lupa apakah selesai membaca surat gitu, atau selesai sholat, itu dia membatalkan sholatnya. Nah, ini membuktikan bahwa ternyata rasa sakit di jasad itu bisa jadi nggak terasa gitu, kalau ruh dan rohani kita, atau rasa atau unsur batin kita itu sedang sehat, sedang dalam kondisi yang baik. Buktinya tadi gitu. Atau ada lagi kisah lain sahabat Nabi yang tertusuk panah misalnya, kalau nggak salah ya. Kita untuk dicabut ketika dia sedang sholat. Gitu. Kenapa? Karena kalau dia sedang sholat, dia tidak merasakan sakit sama sekali. Nah, jadi kalau teman-teman, kalau kita semua ini pengen sehat, maka yang perlu kita sehatkan dulu adalah batin kita. Gitu. Ya sama, kalau kita pengen atau kita setelah sakit, kalau pengen sembuh, yang kita sembuhkan pertama kali dulu adalah batin kita sebelum kita berobat dan seterusnya. Next, nah yang terakhir, bakal yang ketiga untuk menjadi pribadi yang independen adalah mengenal semesta. Karena kita di dunia ini tidak tinggal sendirian, baik itu dengan manusia, dengan jin, dengan malaikat, dengan makhluk hidup yang lain, hewan tumbuhan, dan juga dengan benda-benda mati. Maka mengenal alam semesta ini juga
harus dibarengi dengan mengambil pelajaran atau hikmah dari alam semesta tersebut. Misal, teman-teman kalau lihat gunung atau di sini suka naik gunung, kalau teman-teman melihat gunung hanya sebatas gunung yang indah, berwarna hijau, tinggi, dan seterusnya, itu tidak ada bedanya teman-teman dengan orang-orang yang tidak menjadi seorang muslim. Tapi kita sebagai muslim harusnya melihat gunung itu menjadi pembelajaran buat hidup. Misalnya gunung itu sebagai pasak, di dalam ayat ya banyak ya. Gunung itu dikatakan sebagai pasak, sebagai pakunya bumi. Apa maknanya? Bahwa ternyata gunung yang besar itu memiliki fungsi yang jika gunung tidak ada, maka bumi itu bisa jadi hancur. Sehingga kita sebagai muslim harus menjaga gunung, dalam arti menjaga agar gunung itu tidak rusak, tidak dirusak pepohonannya, tidak dirusak tanahnya, tidak diambil dengan cara eksploitatif. Jadi karena kalau gunung itu tidak ada, misalnya, maka bisa jadi bumi ini rusak. Misalkan teman-teman lihat laut, laut itu kan 2/3 dari bumi, atau perairan itu 2/3 dari bumi, dan laut sebagian besar dari perairan tersebut. Melihat kita kepada laut, kita akan melihat bahwa ternyata di laut itu ada ikan-ikan. Yang ikan itu ternyata bertasbih. Buktinya apa? Buktinya ketika Nabi Yunus dimakan oleh ikan hut, ya, ikan hutnya ada yang bilang ikan paus, ada yang bilang bukan, ikan hut dalam Al-Quran dikatakan demikian. Itu dia mendengar ikan-ikan itu berzikir kepada Allah. Makanya Nabi Yunus akhirnya pun melafalkan zikir di dalam perut ikan hut tersebut, ikan paus tersebut. Jadi lalu ada hikmah gitu di alam semesta ini. Kemudian melihat burung itu malam-malam itu burung tuh nggak makan. Nah, kalau belajar diet itu dari burung itu kalau malam itu nggak makan, dia makan itu nanti mencari makan tuh pagi sampai sore. Pagi hari dia lapar, sore hari dia kenyang, nanti istirahat, pagi hari begitu saja. Jadi burung itu kan juga nggak punya pekerjaan tetap kan. Kalau kita tanya apakah burung punya pekerjaan, misalkan ada yang kerja di pabrik, kan enggak. Burung kan kemanapun dia terbang, dia terbang gitu untuk mencari makan. Tapi ternyata dari sana kita belajar tentang kata Nawawi itu menyebutkan salah satu hikmah dari anjing itu adalah anjing itu sering terjaga di malam hari. Nah, kita sebagai seorang muslim harus mengambil pelajaran dari anjing yang terjaga di malam hari untuk menghidupkan waktu malam, yaitu untuk jamu layar. Jadi mengenali alam semesta itu maksudnya adalah kita mengenal unsur lahir dan juga unsur batinnya. Karena kalau kita hanya mengenal unsur lahir, ya nggak ada manfaatnya. Kalau nih di kuliah juga belajar tentang kelautan gitu, bahwa salinitas air itu sekian, tingkat kedalaman air itu sekian. Tapi kalau tidak ada unsur hikmah yang kita ambil, ya udah gitu, ngapain gitu. Tapi kalau ada hikmahnya, ternyata air laut yang asin itu nanti belajar gitu. Kalau saya jelaskan bisa tanya. Next, selanjutnya. Kemudian lanjut. Ini seni membentuk independensi. Jadi setelah saya memaparkan bekal di buku saya tersebut, saya coba juga menuliskan tentang apa saja sih yang bisa menjadi jalan atau cara agar kita itu menjadi orang yang mandiri. Nah, tetapi sebelum itu kita harus memahami bahwa independensi ini, kemandirian ini perlu dimaknai sebagai implementasi dari posisi kita sebagai hamba Allah. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal ya. Kemudian bukan bebas makna tanpa bergantung kepada siapapun, karena sekarang ada juga gerakan yang dia itu nggak mau bergantung kepada siapapun, baik secara peningkatan maupun pendapat. Ini juga tidak dibenarkan. Misalkan teman-teman dalam hal fikih, misalnya fikih salat, nggak bisa kita buat seenaknya sendiri gitu. Kalau fikih misalkan sujudnya nggak saya sujud yang sekarang gitu. Ya, saya kan independen, nggak bisa kayak gitu. Itu bukan independen namanya, itu salah tafsir. Gitu. Tapi bersandar kepada yang memang layak dijadikan sandaran. Nah, gitu. Salah satunya adalah dalam hal prinsip fikih tadi bisa kepada para ulama. Kenapa? Karena Allah menyebut demikian. Kata Allah Jibri ikutum namun bertanyalah kepada ahli ilmu apabila kalian tidak mengetahui. Jadi ada sandaran juga gitu. Jadi kita tidak tanpa sandaran. Kemudian sandaran itulah yang nanti akan membuat kita itu
memiliki tujuan hidup yang jelas dan juga menjadi manusia yang mandiri dengan landasan keimanan. Karena ada juga orang yang mandiri itu landasannya tidak iman. Artinya dia mandirinya hanya karena ingin dikatakan mandiri, hanya ingin dikatakan dia itu bisa hidup sendiri dan seterusnya. Ini juga tidak bisa digunakan. Next, agak saya percepat saja. Nanti saja, ini tadi sudah saya jelaskan juga. Satu slide setelah ini. Nah, jadi nanti di buku satu jalan awal untuk menuju kemandirian hidup yang saya pahami adalah dengan menumbuhkan keimanan. Nah, nanti saya tuliskan juga bahwa menumbuhkan keimanan ini dianalogikan atau saya analogikan seperti menanam tumbuhan. Teman-teman mungkin yang pernah atau senang menanam tumbuhan itu tahu bahwa kalau kita pengen nanam tumbuhan itu nggak bisa di sembarang tanah, harus subur. Ya pertama kali kita harus suburkan dulu media yang tumbuh keimanan itu baru hati gitu. Sehingga kalau kita pengen iman itu tumbuh dengan subur di hatinya. Kemudian kalau kita menanam tumbuhan pun ketika masih kecil maka tumbuhan itu akan atau misalkan dimakan predator dan seterusnya. Sama iman juga kalau kita masih lemah harus punya sanggaan punya tenaga di sini dalam arti kalau pengalaman atau membuat iman itu semakin tumbuh dan misalnya menanam tumbuhan juga berarti menjauhkan tumbuhan itu dari predator, dari pemangsa. Jadi rusak mungkin dan itu juga dibersihkan sama seperti kita membersihkan tumbuhan. Nah, tumbuhan yang ditumbuhkan di media yang subur, ditanam dengan baik, dijaga sejak kecil, disiram, bahkan dijauhkan dari predator akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baik. Bahkan mungkin batangnya pun akan lurus. Nah, keimanan juga begitu. Keimanan kalau kita tumbuhkan di media tumbuh itu hati yang subur, dijaga, ditanam, dan dijauhkan dari perusak-perusak. Kemudian juga menghadirkan independensi juga bisa dijalani atau harus dijalani dengan keikhlasan. Karena tadi saya bilang ada orang independen atau mandiri tapi bukan karena mencapai di bawah, tapi karena hanya ini dipandang mandiri. Ini juga tidak terlalu baik. Kemudian juga cara lain adalah dengan membaca sirah Nabawi atau sirah Nabawiyah atau sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah sosok manusia yang juga independen sejak dini. Jadi kalau teman-teman baca sirah Nabawi itu kan Nabi Muhammad itu lahir sebagai seorang yatim. Untuk kemudian nanti menjadi suatu di usia 6 tahun. Di usia 8 tahun ditinggal oleh kakeknya. Untuk kemudian hidup bersama pamannya. Ternyata nanti bersama paman ini Nabi Muhammad itu tidak seperti anak yang manja yang hanya makan dikasih sudah, tapi justru ikut bekerja, menggembala kambing, ikut berdagang. Bahkan tidak mau makan sebelum anak-anak Abu Thalib itu atau paman itu makan. Jadi sangat mandiri sekali. Nanti setelah masuk ke usia dewasa, menikah dan seterusnya pun ya tetap jadi sosok pribadi yang mandiri, tidak bergantung kepada posisinya sebagai pemimpin di tengah kaum muslimin. Nah, dan kemandirian pun juga berarti kita harus menginternalisasi atau mendalami nilai adab. Adab itu definisi sebenarnya adalah mendapatkan suatu seorang tabak dan posisinya. Next, mungkin nanti saya jelaskan kemudian lagi. Nah, tapi sebagaimana sebuah kebaikan, tidak perlu kita menunggu momentum hingga menunggu sebuah amalan. Jadi ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa kalau kalian itu di waktu sore hari, jangan menunggu batang waktu pagi hari untuk beramal. Jadi ini kalau misalkan yang populer lainnya tuh gini, yang jangan tunggu hari esok gitu.
tentang jangan tunda besok apa yang kita bisa lakukan hari ini. Nah, gitu. Karena mandiri, maksudnya tidak menunda-nunda karena menggantungkan pada datangnya waktu yang baru. Itu kan berarti tidak ini ya, tidak mandiri ya. Kita menggantungkan pada nanti aja lah gitu. Kalau kita lagi gini, nanti aja lah. Tidak siap itu dengan segala kondisi. Nah, mandiri juga harus kita temukan dengan cara berdoa. Kenapa? Karena doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Tapi doa ini jangan dipersepsikan kita berdoa dan tidak berusaha ya. Artinya kita berdoa untuk kemudian berusaha. Dan itu merupakan tanda keimanan kita. Karena tidak mungkin orang berdoa kalau dia tidak beriman. Nah, ini juga yang menarik dari teman-teman ateis. Mereka juga nggak percaya dengan doa. Makanya kalau ada persoalan misalkan ya, misalnya kayak gini, ada pandemi, ada virus corona ini, COVID-19. Dulu saya pernah di awal itu melihat banyak yang mencemooh. Sebenarnya memang ya kalau kita lihat dari sisi yang lain kurang pas hal itu dinyatakan gitu. Tapi kan kita sebagai seorang mukmin mempercayai kekuatan doa kan, bahwa doa kunut itu misalkan dianjurkan ketika terjadi sebuah musibah gitu. Tapi kalau bagi orang-orang yang sekuler, yang ateis, itu dianggap tidak masuk akal gitu. Bagaimana mungkin kita menyelesaikan sebuah masalah dengan doa gitu. Apalagi doanya doa kunut misalnya. Nah, ini kan jangan sampai kita memiliki kepercayaan demikian maksudnya. Jadi ya doa itu ampuh juga. Doa itu merupakan sarana yang lain selain sarana-sarana yang sifatnya mungkin bentuknya lebih daripada gitu. Next. Terakhir mungkin ini bahasan terakhir mungkin. Selanjutnya. Jadi karena judul saya ini kemampuan hidup menuju kebahagiaan sejati, saya menutup buku saya ini dengan konsep kebahagiaan. Next. Langsung saja. Seperti biasa ya, jadi ada pembahasan, ada masalah. Saya kebiasaan bikin tugas kuliah, jadi lalu ada latar belakang masalah. Kenapa saya membahas konsep bahagia di buku saya ini dan menjadi ujung dari pembahasan saya? Karena saya merasa bahwa orang hari ini, termasuk saya juga mungkin sejauh ini masih belajar, itu sering kali ingin bahagia atau pasti ingin bahagia. Dan mungkin kita hidup gak mau bahagia. Kalau teman-teman tanya orang yang bekerja siang malam itu berarti siang kerja, malam kerja, apa yang dia cari adalah kebahagiaan. Kalau teman-teman tanya orang yang malas kerja, yang mungkin kerjaannya tidur gitu, kalau ditanya apa yang dia cari, ya kebahagiaan. Jadi mau orang malas, mau orang rajin, yang dia cari adalah kebahagiaan, kesengsaraan. Kebahagiaan itu. Jadi orang itu pengen bahagia, tapi salah mendefinisikan bahagia. Akhirnya apa? Akhirnya salah jalan. Baru, tapi jalannya malah ke Semarang gitu. Ya nggak nyampe gitu. Ataupun nyampe ya jauh banget. Dan yang nggak akan nyampe sih gitu. Beda jalur. Sama gitu. Kalau kita ingin bahagia, maka yang terlebih dahulu kita harus baca adalah definisi kita tentang kebahagiaan itu sendiri. Nah, ini saya bedah nih di buku ini tentang definisi bahagia ya. Menurut beberapa ahli ini maksudnya. Kemudian ketenangan merupakan kunci dari kebahagiaan. Ini dikatakan juga oleh Buya Hamka gitu, bahwa kebahagiaan itu sebenarnya letaknya ada di ketenangan atau di ketentraman dia bilang. Kenapa? Karena analoginya gini, teman-teman kalau misalkan yang sering bepergian naik pesawat atau pernah, mungkin bakal relate ya, bahwa kita tuh kalau ke bandara dan kita belum pernah naik pesawat sebelumnya, atau naik pesawat tapi nggak tahu jadwal, nggak tahu pesawatnya mana, bahkan belum pernah ke bandaranya, nah itu pasti ruwet tuh, perasaannya nggak tenang kan. Kenapa? Karena kita takut ketinggalan pesawat kan. Akhirnya di jalan menuju bandara itu nggak tenang. Tapi beda dengan orang yang tahu jadwal keberangkatan, tahu pesawatnya yang mana, bahkan tahu gate-nya yang mana, bahkan tahu denah bandara. Sehingga dia bisa mengestimasikan sekian waktu untuk bisa mencapai ke pesawatnya.
dari contoh sederhana aja kita bisa melihat itu bahwa orang yang sudah mengetahui rute dan seterusnya itu ternyata bisa lebih tenang daripada orang yang berangkat tapi tidak mengetahui dulu kata kunci dari keberangkatan itu. Sama gitu, ketenangan juga berhubungan dengan pemahaman kita terkait kehidupan ini. Jadi kalau teman-teman pengen tenang, pengen merasa tenang dalam hidup, maka kita perlu mencari nilai-nilai itu dari kehidupan. Nah, contoh misalkan nilai itu dari kehidupan itu ada di surat Al-Insyirah misalnya, bahwa bahwa setelah kesulitan itu adalah kemudahan. Bahwa hidup ini pasti ada kesulitan, tetapi setelah hidup itu pasti ada mudah. Gitu. Maka kalau kita sedang sulit, kita harus senang. Kenapa? Karena setelah itu kita pasti mudah. Gitu. Dan kalau kita sedang mudah, sedang bahagia, kita harusnya berhati-hati karena berarti setelah ini akan datang masa di mana kita itu sedih. Gitu. Karena ini nilai inti hidup. Gitu. Jadi kalau kita pas bahagia, tiba lekas sombong, tiba lekas takabur. Kalau kita sedang sedih juga tiba lekas putus asa. Gitu. Karena paham kalau lagi sedih bakal datang bahagia, kalau lagi bahagia bakal datang sedih. Tenangnya di hidup lagi. Tidak ngelarut. Nah, jadi ketenangan itu harus kita implementasi juga sehingga tidak salah dalam menangkapnya. Next, terakhir dua terakhir. Nah, ketenangan hadir dari hati yang selalu berzikir. Allah berzikrillah tatma'innul qulub. Sehingga dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Memahami bahwa dunia memang tempatnya ricuh. Jadi kemudian ternyata saya cek di KBBI udah menjadi bahasa Indonesia ya, sudah di sudah di bahasa Indonesia kan itu. Dan beramal dengan sebaik-baiknya dengan tetap berhubung kepada Allah. Jadi ketenangan hati itu akan diraih ketika kita berzikir. Zikir itu jangan dipersepsikan hanya sebatas kita merasakan subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya. Itu betul, tapi lebih jauh dari itu. Kita mengingat siapa di balik kehidupan ini. Tadi kembali ke konsep awal bahwa kita melihat mobil, kita ingat bahwa sekalipun mobil itu dibuat oleh manusia, sejatinya manusia itu sudah mungkin bisa membuat mobil kalau Allah bisa menghendaki. Jadi selalu berhubung kepada Allah, sehingga kita bisa tenang. Kalau ada masalah, kita lihat bahwa di balik masalah itu selalu ada hikmah, dan itu ujungnya adalah Allah juga. Mungkin kalau ada masalah itu, kita bisa semakin dekat dengan Allah. Nah, itu kita bisa tenang. Nah, dan kita juga jangan terlalu cepat menjudge atau menilai sesuatu itu secara terburu-buru. Kalau teman-teman mungkin yang punya anak, mungkin sudah punya anak atau mungkin punya adik, bakal tahu banget nih permasalahan ini. Bayi itu, saya sama dari punya bayi, itu seringkali nangis karena sesuatu yang berulang-ulang. Dan karena sesuatu yang sebenarnya itu tidak usah membuat dia nangis, atau dia pun sebenarnya bisa didapatkan. Nah, kenapa dia nangis? Karena bayi itu belum tahu gitu. Setelah itu dia itu sebenarnya bakal mendapatkan hal tersebut. Contoh paling mudah. Bayi itu nangis, salah satunya adalah ketika dia minta minta ASI dari ibunya. Nah, kenapa dia sampai nangis? Karena dia itu kawan tidak tahu bahwa ibunya itu menurut dia itu mau memberikan ASI gitu. Padahal ibunya mau mungkin memberikan ASI, tapi misalnya sedang dalam kesibukan yang lain, sehingga nanti memberikan ASI-nya setelah selesai kesibukan. Jadi bayi itu kadang karena dia tidak bisa memahami sebuah masalah, akhirnya dia menangis. Jangan sampai atau kalau bisa beralih gitu dari logika bayi tersebut ke logika yang lebih jauh gitu, bahwa suatu masalah itu ada ujung. Terakhir ini. Nah, ini adalah ujung dari tulisan saya bahwa saya coba hubungkan kemampuan hidup itu adalah bekal menuju kebahagiaan yang sebenarnya. Sekalipun memang ya, kalau kita berbicara secara lebih mendalam, kita tuh juga mungkin bahagia secara hakiki di dunia ini, karena kebahagiaan hakikatnya baru bisa kita rasakan adalah ketika kita sudah masuk dalam surga. Jadi
di dunia ini kalau kita merasa sangat bahagia, dia itu bukan bahagia yang benar-benarnya bahagia, tapi nanti ketika sudah masuk di dalam surga itulah baru kebahagiaan nanti. Cuman kan tetap saja kita pengen di dunia ini juga merasa bahagia, apapun pun baik kita sedih ataupun kita senang. Nah, kenapa kemampuan itu menjadi kebahagiaan hati? Karena kita harus sudah bergantung kepada siapapun selain Allah. Kita tidak menggantungkan kebahagiaan kita kepada apapun kecuali Allah. Jadi kalau kita menggunakan uang, kita bisa bahagia karena Allah abon. Allah maha abon. Allah selalu abon. Kalau kita nggak punya teman, bisa bahagia. Kalau kita di rumah aja, kayak sekarang tapi kita bisa bahagia. Jadi tidak menggantungkan kebahagiaan kepada selain Allah. Ini bahagia. Dan itu adalah bagian lain dari kemandirian tadi. Atau sebab dari kemandirian. Nah, kita juga memiliki kemampuan hati dalam memandang diri dan alam semesta, serta tidak mudah terpengaruh oleh apa yang orang miliki. Jadi tidak mudah sedikit-sedikit itu iri kepada orang-orang punya apa kita iri. Nah, itu kan tanda kita itu sudah mandiri. Dan kita juga bisa mengisi waktu dengan lebih bermanfaat. Jadi tidak menghabiskan waktu tanpa aktivitas yang tidak jelas, karena kita tahu kemampuan bisa datang tanpa mengenal ruang dan waktu. Jadi kita punya sikap dan fisik yang itu juga timbul dari kemampuan hidup. Karena kalau orang tidak mandiri, dia itu tidak mungkin punya fisik pasti hidupnya akan ikut orang lagi ramai sepedahan, sekarang ikut sepedahan. Nanti kalau orang udah nggak sepedahan, buru-buru sepedahan, itu buru olahraga. Nanti orang ikut apa gitu, kayak gitu. Kalau itu bukan buat nggak boleh, cuma dia selalu punya prinsip bahwa kalau orang melakukan ataupun tidak, selama itu baik, dia akan tetap melakukan. Dan sebaliknya, kalau orang melakukan ataupun tidak, selama itu buruk, dia akan tetap meninggalkan. Itu mungkin sebagai penutup juga untuk materi saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kepanjangan, silakan bisa dilanjutkan ke kembalikan komentar. Ya, syukran ya kepada yang telah menyampaikan apa yang telah disampaikannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua untuk pendirian yang berbahagia dan juga bisa bekal bagi kita semuanya untuk menjalani kehidupan ke depannya. Dan mungkin kepada teman-teman semua ya yang mau gitu, yang tahunya bisa atau yang mau membeli bukunya bisa langsung hubungi Afawaj. Nanti saya kirim nomor WA-nya lewat chat. Dan mungkin acara selanjutnya sharing-sharing buat teman-teman semua ya. Mungkin buat teman-teman semua ada yang ingin bertanya atau yang ingin ditanyakan, apapun itu mungkin sharing-sharingnya ini mah kalau misalnya kalau misalnya malu untuk berbicara bisa di chat. Siapapun itu yang mau bertanya dipersilahkan. Sambil nunggu ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari saya ya. Jadi gini ya, pastikan iman tuh naik turun ya. Nah mungkin saat pada Allah, kadang kita juga bermaksiat ya. Mungkin maksiat itu disengaja ataupun maupun tidak disengaja. Kita ingin lebih tahu gitu, bagaimana sih cara iman kita tetap beristiqomah atau tetap di jalannya atau di jalan Allah gitu. Kadang kan kita, iya benar, dunia teh gitu apa sih suka membuat kita lupa bagaimana kita cara menghadapi itu agar kita tetap selalu di jalannya gitu. Biar tidak terombang-ambing di akhir zaman ini. Syukran. Ya. Ini masih ada tabuan gini, saya mau izin dulu jawab kalau ada tabuan.
Masih ada nggak ya Pak Dian? Coba dicek. Bentar, kita cek dulu. Dia kalau ada ya nanti biar Pak Dian yang jawab. Ini nggak enak. Tanya. Nggak ada ya kelihatannya. Iya, sekalian katanya buat sharing kan, sekalian sharing-sharing buat kita semua apa yang didapatkan oleh Afawid sendiri gitu ilmunya. Ya, siap. Ya, mohon izin juga nih masih ada poin-poin kelihatannya. Saya jawab. Takutnya dikira ini ya, dikira so tahu. Ya memang saya so tahu sih. Iya. Begini. Jadi ini sebenarnya gini. Saya sedikit promosi lagi. Saya itu sebenarnya udah nulis buku yang pertama. Judulnya Ruang Mahasadar. Dari sadar menjadi sukun dan sabar. Itu ini subtitlenya. Kalau buku yang kedua ini kan independensi ya, kemajuan hidup menuju kebahagiaan sejati. Jadi memang buku ini sebenarnya adalah langkah kedua setelah buku yang pertama saya. Gitu. Sebenarnya memang saya nggak pernah mengajarkan ya, tapi ternyata setelah saya pikir-pikir, oh iya, kok hubungannya ada hubungannya gitu. Nah di buku yang pertama itu saya lebih menekankan di yang tadi ditanyakan sama Rifki bahwa kita itu harus sadar menyadari tentang kehidupan kita di dunia ini secara sepenuhnya, bahwa betul iman itu naik turun, betul bahwa kita itu mudah terlupa. Itu sadari dulu, betul bahwa kita ini manusia yang serba terbatas. Jadi itu harus disadari, dan itu sudah bagus kalau Rifki misalnya sudah menyadari hal itu. Karena kalau kita nggak menyadari hal itu, misalkan kita merasa iman kita sudah kuat terus, kita itu selalu ingat terus, ini malah bahaya. Gitu. Kita merasa kita soleh terus, ini malah bahaya. Gitu. Berarti kita nggak sadar, itu lagi mimpi. Kita bahagia terus, juga itu nggak. Maksudnya bahagia itu dalam arti senang terus, itu juga berarti dia sedang bermimpi, dia sedang tidak sabar dalam hidup ini. Makanya itu harus jaga gitu, perasaan bahwa kita itu sudah lupa, perasaan bahwa kita itu tidak soleh, perasaan bahwa kita itu belum jadi orang yang baik, itu tetap dijaga, karena itu adalah modal awal kita untuk selalu menjadi lebih baik. Sejak kita merasa kita sudah baik, merasa sudah soleh, merasa sudah beriman, dan setelah itu kita merasa tidak mungkin lagi, sejak itulah sebenarnya kita sudah gagal menjadi orang yang beriman, gagal menjadi orang yang soleh. Karena seperti sejak kita merasa kita sudah pintar ketika kita masih belajar, maka sebenarnya kita sudah sama saja memperlihatkan kebodohan kita. Gitu. Jadi itu adalah modal dasar. Jadi teman-teman itu selalu merasa kita tuh belum baik, kita tuh belum soleh. Ya harus kayak gitu, jangan merasa udah baik, udah soleh, itu bahaya, malah nanti nggak mau jadi makin baik. Kayak gitu. Yang kedua, tadi bisa saya analogikan menanam tumbuhan. Iman itu seperti tumbuhan. Karena memang ada awalnya juga. Tapi saya nggak mau menghubungkan dengan ayat tersebut, takut salah. Ini analogi saya aja. Tumbuhan itu tadi, kalau misalkan kita masih kecil nih, kita masih TK, masih SD, masih SMP, mungkin kemarin. Mungkin kalau kita sudah terlalu kuat, nggak apa-apa misalnya ya, dibandingkan sekarang. Kenapa? Karena cobaan kita ketika SMP itu nggak seberat sekarang. Dan nggak seberat nanti. Mungkin pas SMP itu cobaannya apa sih? Pengen jajan nggak bisa kan, ujian misalkan ujian sekolah dan sebagainya, jadi hal-hal yang mungkin sepele. Nanti teman-teman masuk ke SMA, masuk ke kuliah, cobaan hidup itu makin berat. Nah maka iman juga harus semakin ditumbuhkan semakin besar, seperti kita menumbuhkan tumbuhan tadi. Iya naik turun, tapi turunnya tidak terlalu jauh dan naiknya juga stagnan. Jadi kita selalu bisa naik ketika kita turun. Jadi selalu ditumbuhkan iman. Gimana cara menumbuhkan iman? Iman itu selalu berhubungan dengan ilmu. Makanya kalau kita ingin iman yang naik, salah satu cara paling ampuh adalah dengan berbanyak ilmu. Jadi hadir ilmu, membaca-baca buku yang benar-benar ilmu dan sebagainya. Yang kedua itu berteman dengan orang yang senang yang ilmu juga. Kemudian yang ketiga misalnya banyak pikir dari kata-kata, jadi itu juga termasuk. Jadi harus selalu dan itu ditingkatkan. Misalkan ketika kita masuk SMP,
dulu. Kita tahunya urusan ya ada 13, ada 15, ada 16. Karena kita tahu bersalat. Nanti kalau sudah pernah atau sekarang akan ada ilmu. Kita harus meningkat tuh dari urusan salat jadi tahu apa sunat salat, apa kesunahan. Meningkat lagi, tahu bagaimana salat pertama. Meningkat lagi, dan terus jadi ilmu kita pun meningkat setiap waktu. Sehingga ilmu kita lama-lama. Makanya teman-teman yang masuk Quran, mumpung masuk SMA, harusnya makin semangat buat ini belajar, karena saya juga merasa telat dari makin di sini secara nasional berkuliah, karena dari masa tertentu beberapa persoalan hidup yang sebelumnya berkuliah. Karena sekarang sekarang tua di rumah, akan sulit merasakan persoalan hidup makan hari itu bukan orang muda, orang muda biasa. Karena saya pernah ada keluarga itu yang dia keluar dari Islam karena bisa makan, dia nggak bisa makan, dia mungkin ada tahu ibu yang tua, ada keluarga makan juga karena di sana nggak bisa bayar orang gereja, jadi akses keluarga itu akan berobat karena ini Ya, syukron, A. Halo, A. Nah, ada lagi yang mau nanya lagi, katanya dari Sarahru. Kenapa judul bukunya Independensi katanya, A? Kenapa judul bukunya itu Independensi?
Fawaj, maaf. Suaranya kagak jelas katanya. Bisa dideketin. Jelas belum? Nah, alhamdulillah. Jelas sekarang. Oh iya. Jadi gitu, jadi pesannya itu saya sampaikan bahwa kita ini jangan mudah tergantung pada status itu selain Allah. Itu juga nanti menyangkut kebahagiaan. Kan orang sekarang kan gitu ya. Saya itu bakal bahagia kalau punya mobil. Nah, itu ada punya mobil, tetap ini pusing karena harus bawa pajak, ditilang, punya SIM, mobilnya rusak, penyok, dan seterusnya. Kan itulah kalau ketemu mobil dua, itu bahagia. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini dia salah mendefinisikan kebahagiaan dan susah kebahagiaan. Tapi kalau misalkan kita mandiri ini, dan kita punya prinsip kebahagiaan yang mandiri juga, ya kan kita nggak punya mobil, kita misalkan makan sama Indo,